Kirim. Ayah, aku makan ya. Ayah, makan. Mana ya? Ayah, centong nasi. Centong nasi. Lontong nasi. Centong nasi. Di situ loh. Nggak tahu namanya. Kok nggak ada? Salah, biarin. Hap. Pakai sendok aja. Kita pakai sendok aja. Udah, ambil sininya. Hap. Ayah buangin ya. Untuk makan. Nanti Om marah dulu. Dan ketika masuk di tengah malam, masih di hari yang sama, tiba-tiba warga yang lagi ngaji nih terdengar suara Mas Dawam nangis dari dalam rumah. Maafin aku ya, maafin aku suami yang jahat ya, maafin aku. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Bertemu lagi di malam ini. Itu berarti pada saat ini aku akan menemani kalian untuk membawakan kisah horor Wawa part 288. Kisah horor yang akan aku ceritakan ini berkaitan dengan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga, di mana pasangan suami istri yang kisahnya akan aku ceritakan ini mengalami rentetan kejadian mistis yang bermula dari ketidakpedulian sang suami pada istrinya. Dan parahnya lagi, ketidakpedulian itu membuat sang istri menghilang secara misterius dan membuat warga pun geger di sana. Padahal nih, yang untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, baik suami ataupun istri harusnya kan bisa saling peduli dan perhatian ya kan. Dan untuk nunjukin perhatian pada pasangan, kita nggak harus loh memberikan sesuatu yang mewah. Kita bisa nih ngasih hadiah-hadiah kecil supaya pasangan ini makin happy lagi ya kan. Dan salah satu contohnya adalah ngasih hadiah perfume yang bikin pasangan ini bisa wangi sepanjang hari. Dan berita baiknya, aku punya rekomendasi parfum yang wanginya enak dan sangat cocok dipakai untuk beraktivitas sehari-hari, yaitu Holy Grail Shimmer Perfume Set. Nah, Holy Grail Shimmer Perfume Set ini ada dua macam paket, yaitu Shimmer Prestige yang wanginya elegan dan juga Shimmer Sweet and Florals yang baunya manis dan juga seger-seger gitu loh. Tapi kalau aku paling suka kali sama ini, wanginya. Setiap kali aku pakai parfum Arabian Night ini, aku ngerasa lebih berkarisma gitu. Berasa keren kali lah pokoknya. Dan selain Arabian Night ada juga varian Rockstar ini, dan ini juga gak kalah wangi, betul aja. Wanginya sangat bikin lagi. Kalau varian Rockstar ini wanginya tuh mewah kali, ala-ala artis papan atas gitu loh. Dan seperti aku bilang tadi, efek shimmeringnya tuh bikin kulit kita tuh kelihatan glowing, kayak ada glitter-glitternya. Tuh bisa kalian lihat nggak sini? Bisa lihat sendiri kan? Dan selain dua varian jagoan aku barusan, di paket Shimmer Prestige ini juga ada varian Hot and Fun yang beraroma lavender yang dipadukan dengan aroma amber notes atau aroma rempah-rempah. Varian Midnight ini wanginya dan varian Vanilla Eclair ini selalu jadi bestsellernya Holy Grail semua, karena memang seenak dan sewangi itu. Dan selain dua favorit aku barusan, di paket Shimmer Sweet and Florals ini juga ada varian yang Fairy Tale Drips yang wanginya feminim dan juga menyegarkan. Lalu ada juga varian dari Fairy Baby yang ini baunya tuh lembut dan fresh sekali. Sesuai namanya, varian Fairy Baby ini bikin kita wangi macam wangi bayi yang baru mandi. Bayangkan teman-teman, enak kali lah pokoknya. Dan kabar baiknya nih setiap paket Holy Grail Shimmer ini kalian bisa dapetin dengan harga 149.000 aja. Bayangin nggak nyampe 150.000, kalian bisa dapetin 4 parfum yang wanginya beda-beda dan tentunya tahan lama sampai 9 jam. Dan spesial buat Wawa semua aku. Jadi sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang aku ceritakan
malam ini dikirim sama kita yang bernama Dwi dari Lampung. Halo Mbak Dwi. Jadi pengalaman horor ini terjadi di kampung halamannya Dwi. Dan sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau memperkenalkan dulu ya keluarganya Dwi ini ya. Nah, jadi Dwi ini adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Ayahnya bernama Pak Harun dan ibunya bernama Bu Cici. Terus kakaknya bernama Kak Esti ya. Nah, kejadian horor ini Wak, bermula pada tahun 94. Ceritanya pada saat itu Pak Harun dan Bu Cici ini baru saja membangun rumah di sebuah lahan kosong yang ada di kawasan pemukiman. Nah, ketika pertama kali tinggal di sana, mereka tuh nggak punya tetangga kanan kiri. Gara-gara rumah mereka ini berdekatan dengan rawa-rawa dan berjarak cukup jauh lah dengan tetangga-tetangga yang lain. Dulu nih waktu pertama kali bangun. Mereka tinggal dengan kondisi seperti itu kurang lebih selama 8 tahun Nadia. Nah, sampai akhirnya pada suatu hari pemukiman udah mulai rame nih, ada pasangan suami istri dari luar daerah yang membeli lahan tepat di samping rumahnya Pak Harun. Nah, gak lama kemudian si Pak Sutri ini pun membangunlah rumah di sana dan mulai tinggal di tempat situ ada awal tahun 2002. Nah, dengan adanya Pak Sutri itu otomatis Pak Harun dan Bu Cici ya jadi punya tetangga pas di samping rumah lah ya kan, udah nggak sepi lagi lah kayak dulu. Nah, semenjak tetangganya ini pindah ke sana, Bu Cici jadi mikir, wah kayaknya mereka bakal ngundang kita nih buat tasyakuran. Yaudah nanti sekalian aja lah aku kenalan sama mereka gitu. Dan FYI Nat, menurut tradisi masyarakat aku di situ, setiap ada tetangga yang baru pindah, yang pindah ini biasanya akan mengadakan doa bersama supaya bisa dijauhkan dari gangguan-gangguan mistis yang ada di tempat situ dan juga biar bisa akrab lagi gitu sama warga-warga lain. Ditunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai berminggu-minggu. Kok tetangga baru ini belum juga ngadain tasyakuran nih, belum ngadain syukuran seperti apa yang diharapkan. Nah, selain nggak ngadain tasyakuran, Pak Sutri ini juga belum memperkenalkan dirinya secara resmi kepada warga sekitar. Mamanya Wawa juga nggak dikenalkan diri gitu loh. Nah, akhirnya Bu Cici, mamanya Wawa yang tinggal bersebelahan sama si Pak Sutri ini pun berinisiatif Wawa untuk mengajak mereka berkenalan lebih dulu. Nah, pergilah Bu Cici ke sana kan, kenalin diri, halo saya tinggal di rumah sebelah kayak gitu. Nah, dari perkenalan itulah Bu Cici ini akhirnya tahu kalau Pak Sutri ini bernama Mas Dawam dan juga Mbak Ayu. Di mata para tetangga, mereka berdua ini adalah tipikal Pak Sutri yang lumayan tertutup gitu loh. Mereka ini jarang mengikuti acara yang diadakan sama warga kampung dan jarang sekali ikut sholat berjamaah di masjid ya. Nah, meskipun terkesan menutup diri, Bu Cici, mamanya Wawa ini tetap berhubungan baik dengan mereka sebagaimana tetangga pada umumnya. Secara mereka juga sebelah-sebelahan ya kan. Nah, setelah 1 tahun tinggal di sana, pada awal tahun 2003, Mbak Ayu ini hamil anak pertama, Semenjak hamil ini, Mbak Ayu yang tadinya tertutup jadi sering berinteraksi sama Bu Cici dan juga tetangga-tetangga yang lain, khususnya Bu Cici ya, untuk bisa menanyakan hal-hal seputar kehamilan. Mendengar pertanyaan itu, Bu Cici pun ngeladenin lah itu dengan senang hati. Dan selama Mbak Ayu hamil, semuanya berjalan lancar tanpa ada kejanggalan apapun. Tapi ketika usia kandungannya Mbak Ayu ini memasuki usia 7 bulan, disitulah mulai ada gangguan mistis yang menimpa Mbak Ayu dan juga tetangga-tetangga yang lain. Jadi ceritanya, pada suatu pagi yang cerah, Bu Cici yang lagi di luar rumah, mencium ada aroma masakan. Wah, yang sedap kali gitu lah. Nah, karena penasaran, Bu Cici nanyalah ke tetangga dekatnya juga yang kebetulan ada depan rumah, namanya Mbak Sri. Mbak Sri, kamu cium nggak ini ada harum masakan? Siapa yang masak pagi buta kayak gini? Kasih Bu Cici. Mbak Sri jawab, saya juga nyium Bu. Kayaknya tuh Mbak Ayu lah yang lagi masak Bu. Dia kan lagi hamil 7 bulan. Siapa tahu dia lagi mau ngadain syukuran. Kata Mbak Sri kan, iya juga. Tapi kenapa dia nggak minta bantuan ke kita ya? Dia kan lagi hamil besar. Apa nggak kecapean itu masak sendiri? Kata Bu Cici. Itu dia, saya juga nggak tahu. Udah Bu, yuk kita datangin aja ke rumahnya yuk. Kalaupun Mbak Ayu butuh bantuan kan biar kita bantuin. Kasihan pula dia udah sendirian, hamil pula. Kata Mbak Sri, oh iya juga Mbak, yuk kita cek lo yuk ke rumahnya gitu. Kata Bu Cici. Dah, Mbak Sri dan Bu Cici pun langsung lah mendatangi rumahnya Mbak Ayu yang wangi kan gitu. Nah, pas sudah nyampe di sana, mereka langsung disambut sama Mbak Ayu yang pada saat itu memang lagi sibuk memasak berbagai hidangan, Melihat itu, Bu Cici nanya, Mbak Ayu masak buat apa? Kalau buat 7 bulanan harusnya nggak perlu sebanyak ini loh, Mbak. Tetangga di kampung kita juga jumlahnya nggak seberapa, kata si Bu Cici. Mbak Ayu jawab, ya nggak apa-apa Bu, saya memang sengaja lebihin masakannya. Kemarin Mas Dawam, suaminya, Mas Dawam tuh nyuruh masak Bu buat syukuran rumah juga. Sekaligus inilah dia 7 bulanan. Masa udah setahun kami tinggal di sini belum juga syukuran kan Bu? Sebenarnya kami udah lama pengen syukuran rumah ini Bu, tapi belum ada uangnya. Baru kemarin tuh lah Mas Dawam ngasih saya uang negara, dia baru dapat banyak rezeki Bu, kata dia gitu.
Oh alah, ya udah kalau gitu kami bantuin masak ya Mbak ya. Kasihan loh kamu masak sendirian, kata Bu Cici. Oh iya Bu, makasih banyak ya udah mau bantuin, kata Mbak Ayu. Dah lah tuh akhirnya dengan cekatan Bu Cici dan juga Mbak Sri langsung membantu Mbak Ayu memasak hidangan, memang macam-macam masakannya dia. Jadi di sini mereka masak bertiga nih Wak, yang Bu Cici, Mbak Ayu sama Mbak Sri. Nah udah masak gitu. Nah, pas lagi sibuk masak, Mas Dawam suaminya Mbak Ayu ini baru balik Wak dari ladang. Waktu dia nyampe dapur, Mas Dawam ini tiba-tiba nanya ke Mbak Ayu, ke istrinya, kok tumben kamu masak sebanyak ini? Mau ada acara apa, Dek? Kata dia gitu. Nah, dengan pertanyaan itu, Mbak Ayu bingung lah kan. Gimana sih kamu nih, Mas? Bukannya kamu yang nyuruh aku masak-masak? Kan kemarin kamu kasih aku uang banyak kali kan buat acara ini. Masa kamu lupa? Kata dia. Hah? Enggak ah, kapan aku nyuruh kamu? Aku juga belum ngasih uang apa-apa kok ke kamu, kata Masnya. Mas, gak usah bercanda, Mas. Udah banyak kayak gini yang aku masak loh. Kemarin kamu ngasih aku uang buat belanja, banyak uangnya. Katanya kamu pengen ngadain syukuran. Gimana kamu nih? Kata kayak gitu. Ah, enggak, aku gak nyuruh apa-apa. Dia udah gak usah diperpanjang lah, udah terserah kamu. Gini apa? Ayu ditinggal kayak gitu, bingung lah dia kan. Nah, di sisi lain, melihat perdebatan pasangan itu, mereka berdebat di depannya Mbak Sri sama Mbak Sri sama Bu Cici, wah. Kan mereka lagi dibantuin masak kan. Nengok mereka berdebat. Bingung juga mereka berdua. Mereka mikir, bisa-bisanya mereka malah berantem depan kita. Ini yang lupa Mas Dawam atau Mbak Ayunya nih. Cuman meskipun penasaran, wah, Bu Cici sama Mbak Sri ini memilih diam. Dia nggak bertanya apapun. Nah, mereka kembali lagi fokus memasak sampai masakan itu siap dihidangkan. Dan setelah selesai membantu Mbak Ayu masak, Bu Cici dan juga Mbak Sri ini pun segera pulang ke rumah masing-masing. Dah. Wes tak korai kok. Tahu kabar ini kok. Mama tak korai kok. Termurah di shop. Wes ya Mbak, wes tak korai.